Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Dwi Cahyani dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul beberapa konsep serta ilmu kajian dalam agama Islam dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, judul presentasi yang akan saya jabarkan yaitu beberapa konsep serta ilmu kajian dalam agama Islam. Baik, materi pembahasan yang akan saya jabarkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian pendidikan agama Islam, alasan mempelajari agama atau ilmu Islam. Yang kedua ada 3 konsep manusia beragama yang baik, alasan ihsan penting di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada pemahaman sebagai manusia, penjelasan apa itu manusia, dan yang terakhir ada karakter manusia yang tidak berlebihan, yaitu ada moderat dan tawasud. Yang pertama yaitu dimulai dari pengertian pendidikan agama Islam, alasan mempelajari agama atau ilmu Islam. Memahami pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui keseluruhan sejarah kemunculan Islam itu sendiri. Tentu saja untuk memahaminya, tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis, melainkan proses pendidikan lebih banyak terjadi secara insidental, bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang pada masa itu. Pendidikan dalam Islam secara bahasa memiliki terma yang sangat varian. Secara sederhana, yang dimaksud dengan ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan Islam. Untuk memberikan pemahaman dan komprehensi tentang ilmu pendidikan Islam ini, maka akan diulas terlebih dahulu mengenai pengertian ilmu itu sendiri. Selain itu, ada fungsi pendidikan Islam. Secara sederhana, fungsi pendidikan Islam adalah sarana untuk menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Menurut Khursyid Ahmad, fungsi pendidikan Islam adalah alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungi tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Alasan mempelajari agama atau ilmu Islam. Sebagai umat beragama, kita pasti diwajibkan mempelajari apa yang ada di dalam ajaran agama kita masing-masing. Di dalam agama itu sendiri, tentu terdapat tuntunan, perintah, serta larangan yang dijadikan sebagai pedoman umat agar lebih terarah dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, setiap manusia harus memiliki agama sesuai dengan keyakinan yang diyakini. Di dalam Al-Quran dan hadis sendiri sudah dijelaskan tentang pedoman-pedoman hidup umat Islam, kemudian tinggal kita sebagai muslim yang harus mempelajarinya. Tidak hanya itu, masih banyak ilmu-ilmu seperti ulumul Quran dan ulumul hadis yang menjadi pelengkap tuntunan pembelajarannya. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu agama Islam yakni akan membuat diri menjadi pribadi yang lebih baik, terasa semakin dekat dengan Tuhan karena senantiasa ingat kepadanya, lebih mensyukuri pemberian Tuhan, dapat terhindar dari perbuatan dosa dan masih banyak tujuan lainnya yang tentunya mengarah ke hal yang positif.
Yang kedua, ada 3 konsep manusia beragama yang baik. Alasan ihsan penting di kehidupan sehari-hari. Ada 3 konsep manusia beragama yang baik. Yang pertama ada iman. Pengertian iman dalam Islam terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para nabinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Yang kedua ada Islam. Berakar dari kata aslama yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Seseorang Muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Inti ajarannya, rukun Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Menurut pandangan Islam, ihsan cukup sering disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Apalagi perintah untuk selalu berbuat kebaikan menjadi bagian dari keimanan dan bukti keislaman seorang muslim. Karena itulah disebutkan pula bahwa iman, Islam, dan ihsan adalah 3 hal yang tidak dapat terpisah satu sama lain. Maka dapat dikatakan bahwa arti ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim yang mana baik dengan ucapan atau tindakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang lain dan makhluk hidup lainnya. Karenanya, arti ihsan adalah kebalikan dari isaah atau yang disebut dengan perbuatan jelek. Itulah penjelasan mengenai arti ihsan yang perlu kalian ketahui sehingga memudahkan dalam memahami makna ihsan. Nah, berikutnya ada alasan ihsan penting di kehidupan sehari-hari. Alasannya, ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak seorang hamba. Oleh karena itu, semua orang menyadari akan hal itu, tentu akan berusaha dengan seluruh potensi dia yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Contohnya, seperti yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ihsan dalam bermuamalah. Dan yang keempat, ihsan kepada orang lain dengan ucapan dan kebaikan. Yang ketiga, di sini ada pemahaman sebagai manusia. Penjelasan apa itu manusia? Pemahaman sebagai manusia. Istilah manusia dalam Al-Quran disebutkan dengan menggunakan 3 kata, yaitu insan, ins, dan bashar. Ketika menggunakan kata bashar, yang dimaksudkan Al-Quran adalah anak turun Adam, makhluk fisik yang suka makan dan berjalan ke pasar. Dimensi fisikal itulah yang membuat pengertian bashar mencakup anak keturunan Adam secara keseluruhan.
Kata Bashar untuk menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan para rasul dan nabi, artinya para rasul dan nabi tersebut adalah manusia biasa seperti halnya manusia-manusia lain. Mereka bukanlah makhluk yang diciptakan dengan unsur yang berbeda dengan manusia biasa. Mereka juga membutuhkan makan dan minum seperti yang lainnya. Sedangkan makna manusia yang diungkapkan Al-Quran dengan menggunakan kata insan tidak terletak pada dimensi yang selalu dioposisikan dengan jin. Risalah makna yang terkandung di dalam penggunaan kata insan tersebut adalah ketinggian derajat manusia sehingga menjadikannya layak untuk dijadikan khalifah dan mampu mengemban tugas-tugas taklif, keagamaan, dan memikul amanat. Maka dari itu dianugerahi dengan kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk selain dirinya. Di antara kelebihan-kelebihan tersebut adalah diberi ilmu pengetahuan, dapat berbicara, dianugerahi akal dan kemampuan untuk berpikir. Selanjutnya ada penjelasan apa itu manusia. Kita harus memahami diri kita sebagai manusia agar kita bisa memanusiakan diri kita dengan orang lain. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah ini yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Darinya, kita dapat mengetahui dan mengenal tentang berbagai macam konsep yang berhubungan dengan kehidupan, baik fisik maupun non-fisik. Satu dari sekian permasalahan yang dibahas dalam Al-Quran, yang ucap kali menjadi bahan kajian yang sering dinilai secara spekulatif, yang didasarkan pada pandangan yang sangat subjektif, dan tidak disandarkan pada pegangan yang benar-benar bisa dipercaya, yakni konsep tentang manusia. Baik, yang keempat ada karakter manusia yang tidak berlebihan, moderat atau tawasud. Apa sih itu moderat atau tawasud? Nah, secara umum, sikap moderat dalam konteks kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi manusia berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai local wisdom atau kebijakan setempat, atau local knowledge, pengetahuan setempat, atau local genius, kecerdasan setempat. Islam yang moderat tentu tidak pernah membeda-bedakan budaya rendah dan budaya tinggi, budaya keraton dan budaya akar rumput. Yang dibedakan adalah tingkat ketakwaannya. Di samping itu, perlu secara terus-menerus dan berkesinambungan memahami nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis secara benar. Perlu kiranya umat Islam merintis cross-cultural understanding atau pemahaman lintas budaya. Dengan sikap moderat, dapat lebih memahami budaya yang sedang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, ada secara etimologis istilah tawasud, berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata wasata, artinya tengah-tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah atau juga moderat.
Adapun pengertian menurut terminologi, tawasud ialah sikap mengambil jalan tengah dan menghindari dua sisi ekstrim atau ekstrim kanan dan kiri. Dalam hal ini, pengertian tawasud yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan tidak tengah-tengah dalam memahami agama. Tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil, serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan serta berusaha menghindari segala sesuatu taharuf atau ekstrim, keras, atau radikal. Tawasud juga dapat dipahami sebagai sikap menghindar dari pola pikir yang fundamentalis kanan dan liberalis sekularis kiri. Selanjutnya ada indikator nilai tawasud. Yang pertama, mampu memahami modal sosial kultural masyarakat Indonesia secara komprehensif. Yang kedua ada mampu memahami landasan atau dalil tawasud yang sudah dipraktikkan oleh ulama atau pemuka agama dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep tawasud yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik dalam pola pikir maupun praktek keagamaan. Yang keempat, mampu memahami prinsip dasar dan karakteristik wasatiyah dalam beberapa indikator. Al-khairiyah terbaik, al adalah adil, al-tawazun keseimbangan, al-tasamu menghargai, istiqomah konsistensi, raf'ul hajraj menghilangkan kesulitan. Nilai tawasud terdiri 24 internalisasi nilai-nilai modernisasi beragama. Yang kelima, meyakini bahwa Islam adalah agama yang terbaik atau disebut dengan khairiyah. Nah, selain itu ada juga tujuan dan urgensi nilai tawasud. Tujuan yang pertama yaitu untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap kondisi keberagaman sosio-kultural masyarakat Indonesia. Yang kedua, agar mahasiswa mengerti akar teologis praktek tawasud yang dipraktekkan oleh ulama atau pemuka agama dalam sejarah Indonesia. Yang ketiga, untuk melihat pola pikir dan praktek keagamaan mahasiswa yang sesuai dengan konsep tawasud. Yang keempat, untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap detail penjabaran konsep tawasud. Urgensi yang pertama, pemahaman terhadap keberagaman akan membuat mahasiswa terbuka dan menerima perbedaan. Pemahaman akar teologis yang benar sangat penting untuk menghasilkan praktek yang sesuai. Yang ketiga, kemampuan menjelaskan dan mempraktikkan konsep tawasud menunjukkan pemahaman mahasiswa yang utuh tentang konsep tawasud. Yang terakhir, ada pemahaman mendetail tentang penjabaran konsep tawasud dapat memastikan praktik tawasud yang komprehensif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.